Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel KPPN Kota Baru. Hari ini kita akan membahas pertanyaan seputar kebijakan penyusunan laporan keuangan di pemerintah pusat. So, let's dive in. Oke, untuk pertanyaan pertama. Kak, sebenarnya apa sih tujuan laporan keuangan itu? Bingung banget nih. Buat kamu, jangan bingung-bingung lagi ya. Jadi gini guys, laporan keuangan itu basically punya tujuan untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, dan perubahan ekuitas. Simpelnya, laporan keuangan itu udah kayak health check up untuk kondisi keuangan suatu entitas. Gak cuma itu, laporan keuangan juga berguna banget untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas suatu entitas pelaporan. Jadi, kalau misalnya kalian mau tahu apakah suatu organisasi sehat secara finansial atau enggak, laporan keuangan adalah jawabannya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, komponen laporan keuangan apa aja sih? Banyak banget istilahnya, bikin pusing. I feel you. Memang banyak banget sih komponennya, tapi let me break it down for you. Untuk yang pertama, laporan realisasi anggaran. Ini kayak catatan apakah anggaran yang sudah direncanakan sesuai dengan realisasinya. Kemudian yang kedua, ada juga neraca. Ini adalah gambaran posisi keuangan pada waktu tertentu, biasanya 31 Desember atau pertengahan tahun seperti 30 Juni. Kemudian yang ketiga, ada namanya laporan operasional. Ini menunjukkan tentang aktivitas operasional suatu organisasi. Untuk yang keempat, ada namanya laporan perubahan ekuitas. Ini menunjukkan tentang perubahan kekayaan bersih suatu entitas. Kemudian untuk yang kelima, catatan laporan keuangan. Ini merupakan penjelasan detail dari seluruh pos-pos laporan keuangan yang kita sebutkan sebelumnya. Untuk yang keenam, itu ada laporan arus kas yang menunjukkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar suatu organisasi. Dan yang ketujuh, LPSAL atau laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ini menunjukkan tentang perubahan saldo anggaran lebih suatu organisasi. Emang banyak sih guys, tapi masing-masing punya peran penting untuk memberikan gambaran utuh tentang kondisi keuangan. Oke, untuk pertanyaan ketiga. Kalau laporan keuangan itu wajib pakai bahasa Indonesia atau boleh pakai bahasa lain? Nah, ini pertanyaan bagus. Laporan keuangan di Indonesia memang utamanya menggunakan bahasa Indonesia, apalagi untuk laporan keuangan pemerintah ya. Tapi kalau memang diperlukan, bisa juga menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Yang penting, kalau dua bahasa, keduanya harus memuat informasi dan waktu yang sama. Dan diterbitkan untuk periode dan waktu yang sama juga. Jadi nggak boleh ada perbedaan informasi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa lainnya. Oke, untuk pertanyaan keempat, prinsip apa aja sih yang harus diperhatikan dalam laporan keuangan? Oke, ini penting banget guys. Laporan keuangan itu harus memuat 4 hal penting ini. Yang pertama, relevan, di mana informasinya harus nyambung dengan kebutuhan. Yang kedua, dapat diandalkan. Informasi dalam laporan keuangan itu harus akurat dan bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan itu harus dapat dibandingkan, di mana artinya bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang keempat, dapat dipahami, yaitu laporan keuangan itu harus jelas dan mudah dimengerti.
Dan untuk bisa diandalkan, laporan keuangan harus mencerminkan kejujuran, menggambarkan substansi ekonomi, netral atau bebas dari keberpihakan, dapat diverifikasi, mencerminkan kehati-hatian, dan mencakup semua hal yang material. Ini semua untuk memastikan laporan keuangan benar-benar menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Oke, untuk pertanyaan kelima nih. Gimana sih cara penyajian laporan keuangan yang benar? Nah, untuk penyajian laporan keuangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Aset disajikan sesuai urutan likuiditas dan kewajiban sesuai urutan waktu jatuh tempo. Untuk laporan operasional juga harus memisahkan antara kegiatan utama atau operasional serta non-operasional. Yang penting juga, perlakuan akuntansi harus sama untuk kejadian serupa dari satu periode ke periode lain. Ini disebut prinsip konsistensi internal. Kecuali kalau ada perubahan signifikan terhadap sifat operasi entitas atau perubahan yang diperkenankan oleh PSAP. Pertanyaan berikutnya nih. Materialitas dalam laporan keuangan itu maksudnya apa sih? Good question. Materialitas itu konsep penting dalam laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep materialitas. Artinya, pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri, sedangkan yang tidak material bisa digabungkan dengan pos lain yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam penyatakan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Jadi, kalau ada informasi yang bisa mengubah keputusan pengguna laporan keuangan, itu harus disajikan dengan jelas dan akurat. Nah, itu dia guys penjelasan tentang kebijakan pelaporan keuangan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami konsep-konsep penting dalam pelaporan keuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten seputar keuangan negara lainnya. See you next video. Bye-bye.